Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, selamat bergabung di kelas online pendidikan agama Islam. Ini merupakan channel YouTube saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sudah bergabung di channel saya ini bisa mendapatkan ilmu, manfaat, dan tentunya keberkahan yang banyak ketika channel ini hadir, karena channel ini baru lahir, baru seumur jagung. Mudah-mudahan channel ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Saya ingin menyapa dulu rekan-rekan guru dimanapun berada. Mudah-mudahan tetap semangat selalu menjalankan tugasnya. Kemudian terkhusus teman-teman pelajar di seluruh Indonesia pada umumnya dan pelajar dimanapun berada yang saat ini tidak bisa memaksimalkan proses pembelajaran pendidikan di sekolahnya masing-masing, karena sebagaimana kita ketahui masa pandemi COVID-19 ini belum selesai, dan mudah-mudahan media ini salah satu sarana yang bisa teman-teman gunakan untuk menambah wawasan seputar materi pelajaran yang bisa teman-teman pelajari dan maksimalkan. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Opik Sopian. Saya adalah seorang guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah di kesempatan kali ini niat dan tujuan utamanya hanya sekedar ingin berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan setiap apa-apa yang saya sharekan di channel ini mendatangkan manfaat banyak, khususnya juga yang memicu saya sehingga lahirnya channel ini adalah ingin semata-mata memfasilitasi siswa saya dimanapun berada untuk senantiasa belajar, khususnya yang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan media ini juga media yang bermakna dan berarti untuk teman-teman semuanya, dan sarana media pembelajaran yang bermanfaat untuk tetap bisa memaksimalkan proses pembelajaran walaupun di rumah. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini tadi sekilas perkenalan saja dulu ya. Nanti kedepannya kita akan berbagi, terutama saya akan berbagi terus lewat materi-materi, konten-konten materi seputar pendidikan agama Islam untuk sekolah menengah pertama di manapun berada. Sebelumnya, channel saya kalau belum bergabung bisa bergabung dulu, dan jangan lupa subscribe sebagai dukungan untuk saya. Kemudian juga di like video ini jika memang dan dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan boleh juga dibagikan ke teman-teman lainnya jika video ini ada bermanfaat. Kalau kurang bagus tidak apa-apa juga, bisa dimaksimalkan, disimpan saja ya, karena masih pemula juga. Kemudian ada notifikasi, jadi di channel ini silakan teman-teman kalau tidak ingin ketinggalan seputar video-video materi pendidikan agama Islam yang lainnya, nanti bisa nyalakan loncengnya. Itu saja teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini sedikit perkenalan, dan saya ucapkan selamat bergabung di kelas online pendidikan agama Islam. Nah teman-teman, saat ini saya akan mengkhususkan membahas materi mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk peserta didik SMP kelas 9 semester 1. Materi yang akan saya bahas di sini adalah tentang
iman kepada hari akhir. Itu ada di bab 1. Jadi teman-teman yang kelas 9 silakan bisa memperdalam materi ini. Dan juga sebelum saya memulai rangkaian penjelasan dari materi bab iman kepada hari akhir ini, mudah-mudahan teman-teman bagi yang sudah mempunyai buku paket PAI kelas 9 bisa sambil dibuka materinya di buku paketnya, atau misalkan belum ada karena belum dapat dari sekolah dan belum sempat ke sekolah, teman-teman juga sangat mudah untuk mendapatkannya. Bisa searching saja di Google dengan keyword ebook buku paket PAI kelas 9. Ada bentuk ebooknya, ada bentuk filenya juga, itu bisa di download gratis. Jadi teman-teman juga bisa tetap mempunyai materinya dan bisa dibaca untuk pengulangan dan pendalaman materinya. Kalau teman-teman mau lihat, saya bisa tunjukkan buku PAI-nya sekaligus kita perkenalan dengan buku paketnya ya. Nah, ini adalah salah satu tampilan buku paket PAI kelas 9. Nah, ini kurikulumnya kita menggunakan kurikulum 2013. Nah, ini tampilan covernya. Khawatir nanti kalau beli misalkan atau searching, minimal teman-teman sudah tahu ya bentuknya seperti ini. Saya mulai dari atas biar teman-teman tahu bagian-bagian dari buku ini dan sedikit wawasan saja tentang cara menggunakan buku ini. Di sini terdiri dari beberapa bab, dari bab 1 sampai terakhir itu 13, bab 13 kalau tidak salah, atau 14 ya. Saya lupa ngecek lagi. Ternyata 12 bab. Jadi di kelas 9 itu ada 12 bab yang akan dipelajari gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini akan kita perdalam dan bahas bab 1 tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Teman-teman sekalian, di buku paket ini di setiap bab pasti akan selalu ada tampilan sebuah gambar, yang gambar ini bukan hanya sembarang gambar teman-teman. Jadi di gambar ini teman-teman, buku ini akan coba memicu teman-teman untuk berpikir secara kontekstual. Dari gambar ini juga teman-teman bisa mendeskripsikan apa-apa yang terjadi dihubungkan dengan konteks sekarang pada saat ini. Seperti di sini ada gambar orang yang sedang menyolatkan jenazah, kemudian Gunung Merapi dan pohon yang kering dan tumbang. Ini pasti teman-teman ketika melihat gambar ini langsung pikirannya berkembang ya. Nah, itu yang saya maksud di buku ini adalah untuk memicu daya pemikiran teman-teman untuk menggali konteks yang ada di buku ini. Nah, selalu ditampilkan seperti ini. Kemudian selanjutnya peta konsep dari materi yang akan disampaikan. Jadi dari materi yang beberapa halaman di setiap babnya ini, teman-teman cukup lihat aja ke sini, sebenarnya bisa tergambar bahwa teman-teman akan mempelajari dan akan diajarkan oleh gurunya seputar materi-materi di bawah ini, yaitu tentang meyakini hari akhir, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro, sampai endingnya itu ada surga dan neraka. Nah, dari peta konsep ini sebenarnya teman-teman punya bekal awal. Bekal awal itu apa saja? Teman-teman bisa mulai mencari referensi tambahan seputar materi-materi ini. Kemudian juga teman-teman bisa mempelajari lebih awal sebenarnya sebelum membaca poin-poin secara rincinya di bagian bawah. Nah, ini adalah pola mempelajari buku yang cepat itu. Teman-teman tinggal cek aja di peta konsepnya. Di situ teman-teman
otomatis bisa mengetahui apa yang harus dipelajari, kemudian referensi tambahan apa yang harus dicari dan digali lagi. Itu selanjutnya ke bawah. Nah, ini yang khas dari buku paket ini, selalu ada bagian tentang renungkanlah. Jadi teman-teman di bagian ini teman-teman diajak untuk merefleksikan setiap kejadian baik di diri teman-teman ataupun di lingkungan sekitar yang ini kaitannya erat dengan materi yang dipelajari. Nanti bisa berupa kisah-kisah, kemudian berupa cerita-cerita, macam-macam teman-teman. Selanjutnya ke bawahnya lagi ada dialog Islami. Ini juga dialognya seputar materi yang disampaikan. Kemudian ada Mutiara Hasanah Islam. Ini lebih ke mencoba menggali lebih dalam lagi tentang materi yang dipelajari dan sedang dipahami. Nah, kalau ke bawah ini lebih ke rincian pendalaman materinya teman-teman. Jadi dari sini teman-teman bisa membaca, memahami, kemudian bisa menyimpulkan materi-materi yang ada di sini. Itu teman-teman sekilas tentang buku paket PAI kelas 9 semester 1, bab 1 tentang meyakini hari akhir. Untuk bab selanjutnya di buku ini sistematis bukunya masih sama kayak gini. Jadi silakan teman-teman yang sudah ada saat ini bisa sambil dibuka saja. Baik, selanjutnya kita ke PowerPoint lagi ya teman-teman. Baik, kita mulai saja tentang pembahasan iman kepada hari akhir. Teman-teman sekalian, ini sekilas bagan atau materi yang akan saya paparkan. Yang pertama, kita akan coba memahami dari hal yang kecil dan mendasar tentang pengertian iman kepada hari akhir. Apa itu iman? Apa itu iman kepada hari akhir? Ketika teman-teman mampu memahami pengertian awal dari iman kepada hari akhir ini, teman-teman insya Allah mampu dan memahami tentang konteks-konteks apa saja yang ada di pembahasan iman kepada hari akhir ini. Juga kita nanti akan membahas dalil tentang hari kiamat, kemudian juga tanda-tanda hari akhir, proses kejadian hari akhir, fungsi iman kepada hari akhir. Dalil di sini juga ada dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Nah, inilah teman-teman materi-materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Kita lanjut. Iman kepada hari akhir, yaitu meyakini dengan sepenuh hati, meyakini dengan pasti, yaitu meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya dan oleh Rasulnya akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan dunia yang fana ini. Kemudian bagaimana implementasi terhadap iman kepada hari akhir ini, yaitu harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Nah, ini hal mendasar teman-teman dari pengertian iman kepada hari akhir, bahwa iman itu sesuatu yang pasti, maka harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan kebenarannya, dan diamalkan dalam perbuatan. Jadi salah satu indikator orang yang meyakini tentang adanya hari akhir, pasti dia akan hati-hati dalam menjalankan kehidupannya, tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat, kemudian mencari amal-amal yang bisa mendatangkan bekal untuk hari akhirat nanti. Nama lain hari kiamat. Teman-teman sekalian, bahwa hari kiamat ini ternyata memiliki nama-nama lain. Di Al-Quran itu
banyak istilah atau nama lain dari hari kiamat dan banyak disebutkan. Salah satunya di sini saya ambil 3 nama lain dari hari kiamat. Ada Yaumuddin. Nanti teman-teman kalau melihat Al-Quran atau membaca Al-Quran ada kalimat Yaumuddin. Yaumuddin ini artinya adalah hari kiamat. Kemudian yang kedua ada Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Dan yang ketiga ada Yaumul Ba'as. Kenapa Yaumul Hisab? Karena hari kiamat itu adalah hari dihitungnya setiap amal perbuatan kita. Kemudian kenapa Yaumul Ba'as? Karena nanti setelah hari kiamat seluruh manusia, setelahnya alam semesta ini hancur, maka manusia akan dibangkitkan lagi. 2 macam hari kiamat. Teman-teman mungkin sering dengar tentang 2 macam hari kiamat ini. Yang pertama ada kiamat sugro, yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil ya. Jadi kejadiannya kecil, tidak keseluruhan. Adapun kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat kubro itu artinya seluruh alam semesta ini akan hancur, kehidupan dunia ini juga telah selesai. Ciri-ciri kiamat sugro salah satunya adalah misalkan terjadinya kerusakan alam semesta ini, tapi sifatnya sebagian, seperti gempa bumi, kemudian tsunami, dan yang lain-lainnya. Itu kerusakan alam semesta, tapi efeknya juga besar bagi kehidupan manusia, tapi tidak mengakhiri proses kehidupan di dunia ini. Adapun kiamat kubro, itulah sesungguhnya hari kiamat yang suatu saat akan kita alami, yaitu di mana alam semesta ini akan hancur, luluh lantah. Bagaimana gambaran hancurnya alam semesta ini, teman-teman juga bisa lihat di ayat-ayat Al-Quran, khususnya di juz terakhir, di juz 30. Teman-teman bisa lihat terjemahnya, itu ada beberapa ayat yang menceritakan tentang kiamat kubro ya, tentang hancurnya alam semesta ini. Kemudian juga manusia juga akan hancur bersamaan, akan wafat atau meninggal bersamaan dengan hancurnya alam semesta ini. Dalil nakli tentang hari kiamat. Sebenarnya dalil tentang hari kiamat itu banyak, namun saya kutip salah satunya saja, yaitu yang terdapat di Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 7. Teman-teman juga nanti bisa cek di Al-Quran, ada juga yang membicarakan tentang hari kiamat itu di Quran surat Ar-Rum ayat 27, kemudian di Quran Fussilat ayat 39, dan gambaran-gambaran hari kiamat juga ada di beberapa ayat di juz 30 terutama juga ada ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat seperti Al-Qari'ah dan yang lainnya. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Hajj berkaitan dengan dalil nakli tentang yaumul akhir. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, ini salah satu ayat yang menggambarkan tentang kiamat itu akan pasti adanya dan datangnya juga pasti, bukan isapan jempol semata, bukan omong kosong semata, tapi kiamat itu suatu hal yang niscaya pasti akan terjadi. Kita lanjutkan. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Kita mulai dari tanda-tanda kecil hari kiamat. Jadi teman-teman sekalian, kiamat ini sesuatu yang pasti akan terjadi dan begitu dahsyat kejadiannya. Namun ada beberapa tanda-tanda sebelum kiamat itu terjadi. Di kesempatan kali ini terbagi dalam 2 bagian. Ada tanda-tanda kecil, tapi tanda-tanda itu salah satu bagian yang
dikisahkan atau diriwayatkan oleh para ahli hadis, kemudian riwayat juga dari Rasulullah SAW yang menggambarkan tanda-tanda hari kiamat itu memang ada dan bisa kita simak gitu ya. Salah satunya di sini adalah orang-orang miskin berlomba membangun gedung-gedung bertingkat. Nah, di antara semua ini teman-teman bisa belum terjadi, bisa sudah terjadi, bisa akan terjadi. Teman-teman bisa menggambarkan saja masing-masing. Kemudian para wanita hamba sahaya melahirkan tuannya. Munculnya berbagai fitnah, banyak terjadi pembunuhan, pelacuran, kefasikan dan lain-lain. Terjadinya perang saudara. Waktu terasa cepat berlalu. Ilmu diangkat dengan banyaknya para ulama yang wafat, serta kebodohan jelas nyata. Perbandingan jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, 50 berbanding 1. Munculnya 30 dajjal-dajjal kecil. Nah, inilah salah satu tanda-tanda kecil tentang hari kiamat. Dari kesemuanya ini, sebagaimana yang saya sampaikan, tanda-tanda ini bisa memang belum terjadi, bisa sudah terjadi, ataupun akan terjadi. Nah, sekarang tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dabbah, binatang melata ajaib, matahari terbit dari arah barat, muncul api dari kota Yaman. Nah, ini salah satu tanda-tanda besar hari kiamat yang suatu saat akan terjadi gitu ya. Wallahu alam kapan dan seperti apa. Namun kewajiban manusia adalah senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan harus setiap waktu, karena hari kiamat itu sesuatu yang pasti. Nah, teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini, dalam kejadian hari kiamat ini ternyata ada beberapa tahapan-tahapan kejadian. Yang pertama yaitu alam barzah atau alam kubur. Sebagian saudara-saudara kita yang sudah wafat, Allah panggil lebih dulu akan merasakan yang namanya alam barzah ini. Kemudian huru-hara hari kiamat, yaitu ketika alam semesta ini Allah luluh lantahkan, hancurkan, maka manusia pada saat itu tidak berdaya, hanya ketakutan yang besar dan bertanya-tanya, ada apakah ini, tentang kejadian hari kiamat yang datang kepada manusia pada saat itu. Kemudian ada Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as itu hari kebangkitan. Kemudian Yaumul Mahsyar, yaitu hari di mana dikumpulkannya umat manusia di suatu lapangan yang sangat luas sekali. Kemudian Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan kita. Kemudian Yaumul Mizan, yaitu pertimbangan segala amal perbuatan kita. Kemudian Sirat, dan yang terakhir surga dan neraka menjadi tempat kita kelak. Apakah kita ke surga dan ke neraka? Pilihan-pilihan ini tergantung dari kita melaksanakan kehidupan di dunia ini gitu ya. Baik teman-teman sekalian, itulah materi-materi seputar hari kiamat, kemudian dalilnya dan proses-proses hari kiamat apa saja. Nah teman-teman sekalian, dari materi ini tentu kita bisa mengambil pelajaran berharga, kemudian memunculkan hikmah yang besar ketika kita telah beriman kepada hari akhir ini. Harapannya semoga kita bisa lebih mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kepada kita jatah usia, jatah umur, kemudian kesehatan, maka itu adalah modal besar bagi kita untuk senantiasa menyiapkan diri
untuk kembali pulang ke alam keabadian, yaitu alam akhirat. Karena dunia ini hanya tempat beramal teman-teman sekalian, dan akhiratlah tempat yang kekal untuk kita. Oleh karenanya tidak ada alasan setiap waktu, setiap saat, setiap harinya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang paling mudah kita dapatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita sudah mulai istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, teman-teman. Jadi sholat 5 waktu ini salah satu sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harapannya setelah kita mempelajari materi ini, mudah-mudahan kita termotivasi untuk banyak beramal soleh dan berakhlakul karimah. Ternyata amal soleh inilah yang akan menentukan kita akan selamat di alam akhirat nanti, apakah kita akan celaka, mengalami penderitaan, mengalami kerugian yang sangat besar. Karena suatu saat nanti kita akan mengalami penyesalan yang luar biasa ketika kita sudah berada di alam akhirat, karena kita menyia-nyiakan kehidupan di dunia ini dengan senantiasa berbuat dosa dan maksiat gitu. Kemudian hikmah dari mempelajari iman kepada hari akhir ini adalah senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanun mahalul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ketika kita sedang tergelincir ke dalam sebuah perbuatan dosa, maka beristighfarlah dan mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kembali ke jalan yang benar dan istiqomah menjalankan ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, itu materi singkat yang saya sampaikan. Sebenarnya materi ini kalau diperdalam dan diperjelas akan membutuhkan waktu yang banyak, tapi mudah-mudahan materi ini jadi rangsangan buat teman-teman semuanya untuk senantiasa lebih memperdalam lagi dengan buku paket yang ada untuk pelajar SMP kelas 9, dan juga bisa mencari referensi-referensi lain yang jauh lebih mendalam pembahasannya tentang materi ini. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman, kekuatan takwa, dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman pelajar sekalian, selanjutnya setelah mempelajari materi ini, teman-teman bisa baca-baca lagi di buku paketnya. Kemudian juga bisa mencoba membuat catatan-catatan kecil seputar materi ini, sehingga teman-teman bisa memiliki pemahaman yang mendalam. Dan yang terpenting lagi, semoga hikmah-hikmah ini tertanam di diri teman-teman semuanya. Baik, terima kasih teman-teman. Itu saja untuk di kesempatan kali ini yang bisa disampaikan. Semoga paparan materi pendidikan agama Islam bab 1 tentang iman kepada hari akhir ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dan memicu teman-teman untuk lebih memperdalam lagi. Saya Opik Sopian, terima kasih. Salam semangat pendidikan agama Islam. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya.